Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya mari selalu kita berikan syukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua di tengah pandemi ini. Allah tetap berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan lebih daripada itu adalah iman dan Islam. Semoga bersyukur kita ini berbalas limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diingatkan bahwa Syama'il ini adalah bagian dari implementasi metode tazkiyatun nafas ya, di konteks pengajian tazkiyatun nafas yang ada di sini. Dia bukan berdiri sendiri ya, karena kan ada 3 metode di dalam tazkiyatun nafas itu. Yang pertama namanya tahalli, yakni melatihkan sifat-sifat baik. Yang kedua takhalli, yakni bertaubat dan menghilangkan sifat buruk. Yang ketiga tahaqquq wa takhalluq. Tahaqquq itu belajar ilmu hati dari Asmaul Husna, sementara takhalluq itu belajar dari akhlak Rasulullah. Nah, khusus takhalluq ini, maka implementasi dari takhalluq itu adalah mengkaji akhlak Rasulullah. Nah, akhlak Rasul itu ada di banyak sunnahnya, tapi dikumpulkan oleh para ulama secara menonjol di kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita mengkaji Syama'il ini dalam rangka lebih bisa implementasi dari tazkiyatun nafas. Karena akhlak itu adalah bahasa lain dari kesucian hati. Meskipun akhlak lebih luas daripada tazkiyatun nafas. Karena kalau tazkiyatun nafas itu kan program untuk mensucikan jiwa yang menjadi akhlak batin. Akhlak yang ada di dalam. Sementara akhlak yang zahir, yang tampak, itu tidak ranahnya tazkiyatun nafas. Tetapi akhlak yang luar ini muncul dari apa yang ada di hati. Nah, kalau hatinya bagus, insya Allah akhlaknya mulia. Tapi kalau hatinya enggak, ya keluar akhlaknya, akhlak yang di luar itu menjadi buruk. Naudzubillah. Di konteks ini ya, kita belajar semoga terus tertaut dengan materi besarnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Syama'il ini adalah tentang perilaku Rasulullah di hari-hari. Sementara perilaku atau sikap-sikap perjuangannya ada di kitab Syiar. Nah, antara Syama'il sama Sirah atau Syiar tidak bisa dilepaskan karena ada akhlak-akhlak Nabi yang memang nangkepnya kita di kitab-kitab sirah. Meskipun demikian, tetap saja karena istilahnya heavy-nya ya, yang paling dominan dari akhlak Nabi itu adanya di kitab Syama'il. Maka berharap insya Allah dengan Syama'il cukup kita bisa mengetahui akhlak Nabi secara persis dengan izin Allah. Ini 214 ya. Di layar sudah ada hadis Syama'il dari buku Imam Baghawi, hadis yang ke-214. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi,
akhbarana Abdul Wahid al-Malihi qala anba'ana Ahmad an-Nu'aimi qala akhbarana anba'ana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana. Jadi kalau tulisan ana, ya mohon sedikit tambahan informasi ya, kalau ana itu singkatan dari akhbarona yang artinya memberitakan kepadaku siapa, gitu yang di sini. Kalau na itu akhbarona, kalau ana amba ana. Antara akhbarona sama amba ana sebenarnya mirip-mirip, cuman akhbarona dianggap lebih kuat daripada amba ana. Amba ana juga memberitakan kepada. Qala akhbarana Muhammad ibn Ismail qala anba'ana Abu Nu'aim qala akhbarana Sufyan anil Aswad ibn Qais sami'tu Junduban radhiyallahu taala anhu yaqul. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang panjang tadi sampai ke Jundub, yakni ini Jundub sahabi Rasul yang Ibn Junada itu, ia berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamshi id asabahu hajarun fa'athara fatamiyat usbu'ahu faqala hal anti illa usbu'un tamaiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi berjalan id asabahu hajar, tiba-tiba terantuk oleh batu, kena batu. Fa'athar fadamiyat, ya. Maka keluarlah darah. Fadamiyat usbuhu, maka jari-jarinya berdarah. Faqala, maka Rasulullah berkata, hal anti illa usbu'un tamait. Bukankah engkau hanya jari-jari yang berdarah? Wa fi sabilillahi ma lakit, dan di jalan Allah kalian bertemu. Ini penggalan kecil. Nabi jalan kena batu, yakni bukan kalau ini ada idza asabahu hajarun fa'athar. Fa'athar itu maka menyandung batu. Jadi nyandung batu berdarah dan Nabi mengatakan hal anti ila asbu'un tamait. Ya kau ini hanya jari-jari yang berdarah dan di jalan Allah engkau berjalan. Apa sih? Nah, penjelasannya bahwa hal anti ila asbu'un tamait ini sebenarnya adalah syair lama. Syairnya Abdullah ibn Rawahah yang kemudian diulang oleh Rasulullah. Tentu akhirnya menjadi sabda Rasulullah. Karena ungkapan menarik di jalan Allah yang namanya area padang pasir, batu banyak, memang bisa sering kena batu. Itu diringankan dengan ungkapan, kau ini hanya jari-jari yang kena batu. Kalau kita teruskan dengan bahasa kita, gak usah cengeng. Artinya itu proses menenangkan diri dan menempatkan masalah di tempatnya yang ringan. Jadi secara umum dari angle ini kita dapati Nabi itu sangat kuat dan lapang dadanya. Nggak marahan, tidak cengeng. Kan kalau semakin tinggi posisi seseorang, itu terkadang justru malah semakin rapuh mental orang. Karena saking tingginya, itu terkadang kesentuh sedikit,
itu nggak berkenan. Ya saking kuasanya. Contoh misalnya untuk memahamkan situasi hadis ini. Jadi bos besar. Tiba-tiba dikasih kopi nggak pas. Itu bisa ditumpahin dan dilempar itu kopinya. Kau pikir aku ini anak buahmu apa? Sembarangan aja bikin kopi. Jadi semakin tinggi orang tuh semakin sempit sekali gitu, ruang maafnya. Terus ternyata anak buahnya itu diajak, ayo kita jalan aja nyari kopi. Sopirnya tergobok-gobok. Begitu kami turun, wah bos sorry, kuncinya nggak ada. Aku ke atas dulu ya. Mana sih lo? Padahal kalau tidak punya posisi, ya ruang-ruang itu ya udahlah maklum namanya apa gitu. Sama nih kasus ketika orang sangat tinggi posisinya, terus nyandung batu. Itu anak buahnya diundang. Kan tadi Bapak, kamu udah tahu Bapak mau lewat sini. Kenapa batunya tidak ditata? Jadi ada ungkapan budaya buruk yang seperti itu, yang sekarang juga banyak masih muncul. Kalau ada bos salah, kalau ada bos kena batu, yang salah batunya. Kalau ada bos ketinggalan telepon di hotel, yang salah adalah manajer hotel. Kalau ada bos besar itu mobilnya itu mogok, yang salah montirnya. Kalau ada big besar itu nendang bola kok tidak masuk, yang salah bolanya. Jadi ruang adigung itu tinggi sekali. Nah, paham ya, di konteks ini Nabi memberikan contoh betapa semulia apapun Rasulullah dan mulianya tak terkira, dia menempatkan diri sebagai orang yang rileks dalam hidup. Kesandung, batu berdarah, ya sudah. Menunjukkan betapa lapangnya, betapa rendah hatinya, betapa simpelnya. Tidak diperpanjang, tidak. Kan semakin tinggi orang itu, perkara kecil diperpanjang. Ini ya kalau orang pencari kayu bakar, terus kakinya kena batu, kena kayu berdarah, biasa. Nah, ini ada orang besar nyari kayu bakar, jalan bukan kayu bakar. Kena kayu berdarah, langsung bawa ke obat macam-macam. Nggak boleh kesentuh istilah. Nabi memberikan contoh luar biasa. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa mengajarkan tentang menyederhanakan masalah. Bukan menyederhanakan itu maksudnya menganggap mudah. Jadi mensimpelkan masalah. Jangan diperbesar masalah itu. Itu yang kita dapati dari baginda Nabi di hampir seluruh kasus. Perang itu kan bukan main-main. Perang Badar itu kan bukan main-main. Tapi dicoba ditata sesimpel itu. Jadi jangan dibalik. Memperbesar masalah, merumit-rumitkan masalah. Nabi itu menyimpel dalam arti kalau ada sesuatu itu coba disederhanakan, kemudian bisa diselesaikan. Kira-kira gitu. Dan ini bagian dari sikap di leadership yang top sekali. Karena ada tipe itu. Tipe masalah apa aja itu jadi rumit. Dan ada tipe orang masalah apa aja itu jadi simpel. Karena memang dia punya konstruksi berpikir emang simpel. Nah, kalau kita telusuri hidup Rasulullah itu, bayangin seorang diri mengajarkan agama di tengah orang penyembah berhala. Dicaci maki dia apa? Ya rileks aja. Terus perang kan, begitu Yesus perang. Lah perang itu kan satu kali perang itu berapa penyelesaiannya? Tapi ya dibuat sesimpel itu.
Habis perang ya rileks lagi. Perang aja juga masih rileks. Ini yang perlu kita tiru. Jadi kan hebat itu bukan tentang tegangnya bekerja, tapi tentang bagaimana selesainya masalah. Dan dengan tenang, dan dengan rileks, bukan stres, bukan tegang, insya Allah masalah bisa dengan selesai. Jadi membuat masalah itu disederhanakan supaya mudah untuk diselesaikan. Ya, ada dua pelajaran penting dari bab ini, dan tentu ini menggambarkan ya Nabi itu dalam hari-hari itu ada jalan standar ya, ada naik bigol. Nah kalau jauh dikit kuda, kalau jauh jadi kendaraan Nabi ada 3, ada bigol, bagel itu yang dibawa kuda itu keledai, ada kuda, yang terakhir ada onta. Nah, kalau onta itu biasanya pelajaran panjang yang tidak butuh cepat. Tapi kalau kuda itu yang butuh kecepatan, tetapi biasanya tidak sejauh onta. Gitu. Kalau yang beagle itu yang pendek-pendek. Nah, mungkin kalau sekarang itu ya ada motor, ada mobil city car gitu mungkin ya. Ada mobil yang luar kota keluarga itu. Mungkin kayak gitu. Atau sepeda, motor, mobil lah. Mungkin kira-kira gitu. Kalau pendek-pendek sepeda aja misalnya. Nah, karena pengkiasannya ya bisa kurang tepat. Tapi intinya Rasul ada kendaraan dan kalau pendek-pendek ya jalan. Dan ini bagian dari Nabi berjalan. Ini bukan satu hadis tentang Nabi berjalan, ya sering berjalan. Dan Nabi kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit cepat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Kalau atau ada pertanyaan, lanjut ya, Fadil. Oke. Hadis ke-215. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaihi. Akhbaruna Abdul Wahid Al-Malihi. Qala anba'ana Ahmad An-Nu'aimi. Qala anba'ana Muhammad ibn Yusuf. Qala akhbaruna Muhammad ibn Ismail. Qala akhbaruna Abu Yaman. Qala akhbaruna Abu Yaman. Qala anba'ana Shu'aib An-Zuhri. Qala akhbarani. Langsung terus. Kalau akhbarani ini kan tidak na ya. Jadi biasanya ditulis lengkap. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqsimu qasman atau dzul khuwaisirah wa huwa rajulun min bani Tamim faqala ya Rasulullah aidil. Ya, dari Al-Baghawi rahmatullahi alaih dengan sanadnya sampai ke Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ketika kami di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sedang membagi pembagian. Nah, ini nggak dijelaskan. Oh ya, ini ada penjelasannya di tafsirnya ya. Wa qasmu ghanaimi Hawazan. Ini sedang membagi pampasan perang dari perang Hawazan. Ya, perang memerangi Hawazan. Atau Dzul Khuwaisir datang kepada Rasulullah seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisir. Ini istilah apa itu namanya lakop ya. Nah, kalau asli namanya Harqus ibn Zuhair atau Khurqus ibn Zuhair. Ini nama Dzul Khuwaisir. Ada istilah Dzul Khuwaisir itu kalau asli Khuwaisir maknanya pentil kecil. Pentil. Jadi orang ini punya kayak daging mentil gitu di tangannya. Kan ada orang kayak gitu ya. Disebut dengan Dzul Khuwaisir. Bahwa rajulan min Bani Tamim, ia seorang laki-laki dari Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah, ia berkata, ya Rasulullah, i'dil. Berbuat adil lah.
Rasul menjawab faqala wailaka faman ya'til idla idza lam a'til. Qad khibtu wa hasirtu illam akun a'til. Nabi merespon dengan cukup tegas. Wailak, celaka bagimu. Siapa yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Qad khibtu wa khasirtu, saya akan rugi illam akun adil kalau saya tidak adil. Jadi ini menyuruh Rasul adil. Jadi seakan-akan atau menganggap Rasul tidak adil. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, i'dhalli fihi adribu unuq. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Faqala, maka Nabi berkata kepada Umar, da'u, fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyya ayatuhum rajulun aswad ikta'adu daihi mithlu hadhil mar'ati aw mithlul bad'ah tadardar wa yakhrujuna ala khini furqatin minan nas. Ketika Umar minta izin memenggal lehernya, Nabi melarangnya, da'u, biarkan saja. Fa inna lahu ashaban, ia punya sahabat-sahabat. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Salah satu di antara kalian pasti merasa hina kalau dibandingkan dengan salat mereka. Wasiyamahu ma'a siyamihim, dan salah satu di antara kalian pasti akan merasa hina dalam sholatnya ketika dibandingkan dengan puasanya ketika dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, mereka membaca Quran tapi tidak bisa melewati tenggorokannya. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Busur dari panah. Anak panah dari busurnya. Ayatuhum rajulun aswad ikta'adu daihi mithla khadhil mar'ah. Tandanya orang mereka ini ada seorang laki-laki gelap, ya, berkulit hitam. Salah satu dari pergelangannya itu ada seperti pentilnya perempuan. Aumithul bad'ah tadardar, seperti kayak apa, bad'ah itu pentil yang gerak-gerak. Nah, jadi kan ada pentil yang nempel, ada pentil yang tidak nempel, karena itu yang tadardar. Jadi dia bergerak. Kalau dia sebenarnya keluar kawir. Wa yakhrujuna ala khini furqatin minan nas, mereka keluar ketika terjadi perpecahan orang-orang. Qala, mungkin mohon dilanjut. Qala. Sip. Qala Sa'id, ya, Sa'id seorang rawi tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Fa ashhad anni sami'tu hadzal hadits min Rasulillah SAW. Saya bersaksi, sungguh saya mendengar ini hadis dari Rasulullah SAW. Wa ashhadu anna Ali bin Abi Thalib qatalahu. Dan saya bersaksi, sungguhnya Ali bin Abi Thalib itu telah merangi mereka. Wa ana ma'hu, dan saya bersama Ali. Wa amurru bidzalika ar-rajul, dan saya melewati laki-laki tadi. Faltamisu fa'utiya bihi. Faltumisa fa'utiya bihi hatta nadhar ilaihi ala na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati na'at. Maka dicarilah orang tadi dan kemudian didatangkan, disodorkan, dihadapkan sampai saya melihat kepadanya persis seperti sifat yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kisah, hadisnya cukup panjang, menjelaskan ada angle Nabi pas bagi pampasan perang, ya, perang dari Hawazan.
Pas bagi itu, Khuwaisiro datang dulu Khuwaisir. Terus nyuruh, ya Muhammad, ya adil, Rasulullah, ya adil, berbuat adil. Nah, Nabi tidak berkenan, wahilakan. Illam akun adil. Faman yadil illam akun adil. Khibtu wa khasirtu illam akun adil. Nah, kalau saya nggak bertadil, siapa yang bertadil? Rugi dong kalau begitu. Nah, gitu. Kalau diterjemahkan gampangan gitu. Nah, ketika Umar minta menggal lehernya, Nabi melarangnya dan memberikan sifat yang tadi. Dia punya sahabat-sahabat yang kalau kalian sholat, kalian pasti merasa hina dibanding sholat mereka. Puasa, tapi baca Quran nggak bisa melewati tenggorokannya. Nah, ini yang nanti kelompok ini disebut dengan Khawarij. Yang pemahaman agamanya itu sangat berlebihan, kalau tidak disebut dengan ekstrim. Sholatnya pol, puasanya pol, karena mereka mengatakan yang dosa besar itu murtad. Itu pandangan orang-orang ini, murtad. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib menerima tahkim yang diusulkan oleh kelompok Muawiyah, bagi kelompok ini itu sudah melanggar agama, makanya Ali mau dibunuh. Oke ya. Nah, dari hadis ini kita belajar bahwa sebagaimana diberikan judul, Nabi itu lapang dada kalau urusan pribadi. Tapi kalau sudah urusan hukum Allah, Nabi itu sangat marah kalau hukum Allah dilanggar. Loh, letak dilanggarnya di mana? Letaknya bahwa Nabi ketika mengambil keputusan bagi perang ini, posisi Nabi itu menjalankan hukum. Bukan urusan pribadi Nabi ini. Kan Nabi di konteks ini berarti kepala negara. Ia ada seorang Rasul yang dibimbing oleh Allah membagi. Jadi kalau bagian Rasul, cara Rasul membagi, tidak kalian setujui, berarti sama saja engkau menuduh hukum Allah tidak benar, enggak fair. Makanya marah. Karena di konteks ini itu yang berjalan masalah hukum Allah. Makanya di konteks sedikit berbeda, saya suka mengatakan kepada orang yang mau mewaris warisan, jangan pernah menentang hukum waris itu. Karena bisa menjadi perkara besar. Kalau kamu memang tidak sanggup mewaris dengan cara itu, diem aja, ya langgar aja istilahnya. Tapi jangan menantang hukumnya. Istilahnya ya tidak mengerjakan aja. Dosa tidak mengerjakan itu lebih ringan daripada dosa menantang hukumnya. Karena menantang hukumnya bisa murtad. Kalau menantang hukumnya itu. Tapi kalau tidak melaksanakan, ya dosa apa? Ya dosa ya. Kalau di konteks waris bahaya dosanya. Karena kan sama saja engkau akan memberikan makan pada sebagian orang yang bukan merupakan haknya, dan kau mengambil dari hak orang yang merupakan haknya, menjadi perkara panjang kelak di akhirat. Nah, ini istilah aja, jangan menentang hukumnya, jangan menentang hukum. Kayak orang riba dan seterusnya, jangan menentang hukumnya, jadi perkara besar. Nah ini Dzul Khuwaisiro ini menganggap Rasul nggak adil, itu sama-sama menganggap Allah tidak adil. Karena kan Nabi itu utusan Allah. Waktu bagi itu perintah Allah. Itu hukum dari Allah SWT. Bisa dipahami ya. Yang kedua, belajar dari hadis ini. Maka beragama itu perlu sedang. Sadidu wa qarib, kata Nabi. Sedanglah dan selalulah mendekati kebenaran. Karena kalau berlebihan, itu bisa seperti Dzul Khuwaisiro ini. Ini awalnya karena berlebihan. Karena berlebihan, jadi akhirnya tidak boleh ada salah. Nah, kalau nggak boleh ada salah, yang salah murtad, kacau. Karena dalam Islam itu ada ruang boleh salah.
Nanti kalau salah, taubat dan istighfar. Kan ada kesalahan yang menyebabkan murtad, ada kesalahan yang tidak menyebabkan murtad. Nah, orang Khawarij itu saking semangatnya, apa aja salah itu dianggap sebab kufur. Makanya dia tidak berani salah sama sekali. Loh kan bukankah itu bagus? Justru beragama yang demikian itu membahayakan. Karena bisa keluar dari agama. Karena nanti menganggap apa saja menjadi sebab murtad, padahal belum murtad. Nah itu menjadi murtad pula. Kalau menuduh orang murtad padahal dia tidak murtad, maka kembali tujuannya kepada yang nuduh. Masya Allah. Oke ya. Ini poin kedua. Pelajaran ketiga dari hadis ini, nah ini kan karena tadi Umar itu minta izin untuk membunuh orang ini yang memang berkata tidak sopan ke Rasulullah. Ternyata Nabi itu melarangnya karena orang ini ternyata punya sahabat yang sifatnya gitu. Oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu dia ikut, dia dengar hadis ini dan ikut perang bersama Ali merangi Khawarij. Dan benar ada orang itu. Benar ya. Jadi memang Khawarij itu real, nyata ada. Sekaligus pelajaran nomor 4, ini salah satu mukjizat Rasulullah ya, yang mengabarkan tentang kejadian yang akan datang. Nah, ini disebut dengan nubuat itu ya. Nabi mengabarkan hal yang akan datang. Ini kan Nabi ngomongnya berarti kan 40 tahun sebelum kejadian. Orang mereka nanti akan keluar waktu perpecahan manusia ya, zaman Ali dan Muawiyah ikut masuk dan dia gabung di kelompoknya Ali. Tapi akhirnya terjadi yang terjadi. Justru yang membunuh Ali adalah orang Khawarij. Padahal ini penantu Rasulullah, ikut perang Badar dan seluruh perang, tapi dihalalkan darahnya hanya gara-gara menerima tahkim. Lo kan nggak masuk di akal. Tapi inilah nubuat Rasulullah, terjadi yang terjadi. Nah, antara awas ya, ini catatan, antara orang yang masuk kategori Khawarij dengan orang yang beragama secara berlebihan punya kesamaan. Tetapi tidak semua orang yang beragamanya berlebihan jadi Khawarij, gitu ya. Tidak semuanya. Dan tidak semua, tetapi kalau Khawarij hampir-hampir sikap beragamanya memang demikian. Ya kalau nggak gitu nggak jadi Khawarij. Di masyarakat sekarang hari ini, jika ada orang yang sangat ketat menjalankan sunnah dan kemudian bersikap tegas, langsung dituduh Khawarij. Itu sikap yang demikian juga menjadi bagian dari berlebihan menuduh orang. Sama saja. Jadi karena apa? Tidak semua orang berlebihan itu Khawarij. Dan tidak semua orang yang ketat menjalankan sunnah maksudnya berlebihan. Karena kan di tengah seorang pendosa, orang sholat itu sudah dianggap terlalu santri. Ya kan? Kalau ente hidup di tengah preman, terus pas sholat azan, dia bilang, lo sok alim lo, padahal baru sholat doang, yang lain belum. Gitu kan. Di tengah area hitam, maka satu titik putih dianggap tampak. Sama di tengah masyarakat yang tidak agamis, maunya agamanya itu banyak nawar, nggak ada orang taat, ya dianggap berlebihan. Padahal itu biasa aja. Itu mirip sholat Nabi itu kan rakaat kedua surat yang dibacakan surat-surat lengkap ya. Dan itu agak panjang. Itu zaman Nabi disebut dengan sedang. Nah kalau sekarang namanya itu lama sekali ya gitu. Itu bab masalah konteks. Jadi kalau nanti ada orang kok malah kebakaran nggak nyaman ketika ada orang yang taat beragama, ya itu perlu dilihat, tidak selamanya benar. Tapi memang ada tipe-tipe orang beragama yang seperti Khawarij itu. Sedikit salah. Tapi ya tidak selalu, tidak tentu jadi Khawarij, cuman mirip. Salah dikit, habis, salah dikit, habis. Sampai
hampir-hampir semua salah menjadi sebab orang murtad. Padahal kan para ulama telah menggarisbawahi dosa itu ada besar, ada kecil, dan dosa besar ada yang menyebabkan murtad, yang ada yang tidak menyebabkan murtad, sama-sama dosa besar. Jadi beragama itu perlu sedang, tapi jangan sampai atas nama sedang kau ngawur. Itu bukan sedang, namanya ngawur. Sedang itu sedang, ngawur itu ngawur, berlebihan. Awas, jangan sampai tidak bisa ngebedain. Ya, ada 4 atau 5 pelajaran dari hadis ini. Dan pesannya semoga dalam beragama kita tidak terjebak kepada sikap beragama yang berlebihan, sehingga nanti malah kejebak ke sikapnya orang Khawarij. Juga jangan sampai menjadi orang yang sangat ngawur, menggampangkan sehingga terjebak kepada paham apa itu Jahmiyah ya, atau Batiniyah. Jahmiyah yang orang berbuat dosa besar nggak kenapa-kenapa, itu Jahmiyah. Mungkin demikian materi pada pertemuan pagi hari ini, 2 hadis. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Saya izin bacakan di kolom chat, Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama dari Ibu Yuli. Ustaz, kalau untuk mengenal sifat-sifat Rasul secara zahir itu ada di kitab Syama'iyah. Namun kalau untuk mengenal sifat-sifat Rasul yang bersifat batiniyah atau tidak terlihat, seperti ikhlas, tawadu, ridho, itu ada di mana ya Ustaz? Apakah ada kitab khusus seperti Syama'il? Mohon koreksinya jika salah. Ya, jadi sebagian sifat yang di dalam kayak pemaaf, lapang dada, itu ada di Syama'il. Ada di Syama'il. Tetapi yang tadi kayak yang indah-indah tadi, ikhlas, mahabbah, berharap, itu kan sifat yang nggak ada implementasi kan, hanya Allah yang tahu kan jadinya. Nah kalau yang hanya Allah yang tahu, ya paling implementasinya kan dari tindakan hari-hari yang nanti diterjemahkan. Misalnya cinta Rasulullah kepada Allah, ya terjemahnya di perjuangan itu jadinya. Berharapnya Rasul kepada Allah yang tinggi tampak dari doa-doanya dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak pernah menyerah. Nah di konteks ini akhirnya sirah menjadi area yang membantu untuk menampakkan sifat Rasulullah. Itu sifat-sifat seperti tadi. Tapi ada namanya kitab riqaq atau raqaiq itu. Meskipun sebagian besar kitab raqaiq atau riqaq itu ada pernyataan Nabi, tapi sekaligus juga bisa menggambarkan tentang sifat Nabi yang di bab-bab akhirat itu, yang kaitannya dengan zuhud, kaitannya dengan itu jadi memang agak tersebar. Tapi secara umum lagi-lagi sifat-sifat itu adanya di Syama'il. Beberapa sifat tampak sekali di sirah, beberapa sifat tampak di kitab riqaq atau raqaiq. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wati. Ustadz, mohon diulangi lagi alasan atau sikap mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas keinginan Umar yang ingin membunuh orang tersebut. Ustadz, orang tersebut menganggap sikap Nabi itu tidak adil. Apakah memang dalam pandangan orang itu harusnya pembagian itu seperti apa, Ustadz? Oh ya, tidak dijelaskan kenapa Dzulkhuwaisir itu menuduh Nabi tidak adil. Tetapi pernyataan ini kepada Rasul itu sudah sangat bertentangan dengan sikap yang ditekankan oleh Quran untuk taat kepada Allah dan Rasul. Waktu Rasul membagi pampasan perang itu bukan tindakan pribadi Nabi. Itu adalah tindakan sebagai implementasi dari hukum yang Rasul jalankan, yakni hukum membagi pampasan perang. Kan ada itu hukumnya. Ada namanya fai, itu jika ada orang menemui
yaitu harta yang didapat dari orang langsung, ya, yang memang langsung, kan misalnya katakan membunuh orang. Nah, sisakan nanti ada ghanimah. Ghanimah itu yang hasil umum itu. Nah, itu kan nanti dikumpulin jadi satu, itu ada pembagiannya kan, bagi orang yang berkuda ada bagiannya beda, dan bagi yang berjalan kaki bagiannya beda. Hanya itu pembagian di ghanimah itu. Dan nanti sebelumnya dipotong khumus, itu untuk Rasulullah, secara umum untuk Allah, Rasulullah, dan orang-orang. Jadi khumus itu sebenarnya kalau bahasa kita sekarang untuk negara. Ya, itu negara. Karena nanti akan digunakan Rasul untuk fakir miskin dan seterusnya. Berarti kan masih sisanya 4/5, berarti 80% ya. Itu yang dibagi, bagi yang berkuda dapat 2 kali, bagi yang berjalan bahkan sekali. Nah, pembagiannya sesimpel itu. Nah, si Khuwaisirah itu melihat Rasul tidak adil. Padahal Rasul itu menjalankan hukum Allah. Bukan pribadi Rasul ingin bagi. Nah, ini menyebabkan Rasul tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Saya lanjut ke pertanyaan berikut dari akun bernama Mas Rif. Ustaz, di era sekarang apakah masih ada pembagian ghanimah? Jadi kalau sekarang itu kan ghanimah itu perang yang legal ya. Kan ada perang legal, ada perang yang tidak legal. Kalau perang legal, sekarang pun ada ghanimah. Ya, misalnya kemarin Afghanistan dapat ghanimah, gitu kan, dari perangnya dia. Karena dia perang legal, perang pertahankan negaranya. Nah, zaman dulu perang legal sama nggak perang legal itu kan sudah disepakati. Kalau zaman dulu kan memang janjian kalau perang kan, ayo kita perang gitu. Bukan kayak orang sekarang perangnya dari belakang ngumpet-ngumpet gitu kan enggak. Jadi kalau sekarang ada perang yang legal, bukan perang yang tidak legal, ya ada ghanimah. Dan bagi kaum muslimin yang menang misalnya gitu. Ya contoh yang paling terakhir ya Afghanistan. Itu kan dia perang pertahankan negaranya. Ya kemudian dapat ghanimah itu. Ya itu ghanimah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran. Cuman ya khusus Afghanistan kan ada banyak penjelasannya ya. Oh, itu apa ya. Tapi kan kita tidak ngurusin itu. Cuman contoh paling gampang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya ada dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Terkait berlebihan dalam beragama, bagaimana jika kita melihat sahabat-sahabat kita yang menempuh jalan tarekat? Terlihat dan terkesan bahwa mereka ini terlihat berlebihan dalam aktivitas ibadahnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sebagaimana saya katakan, di tengah orang yang minimalis, orang sedang sudah berlebihan. Jadi kan sama aja, ada orang biasa kalau dalam makan ya, ada orang makan biasa 1 lauk. Melihat ada orang pakai 2 lauk. Wih, lu banyak amat 2 lauk. Padahal 2 lauk itu biasa bagi orang yang biasa di 2 lauk. Jadi berlebihan itu batasnya bukan konteks, tapi batasnya aturan. Jadi apa yang disebut dengan berlebihan? Orang yang sholat malam sampai setengah malam itu tidak berlebihan, karena memang aturannya boleh sampai di situ. Tapi kalau sampai tidak tidur itu namanya berlebihan. Ya. Orang berbuat dosa itu tidak diharapkan. Ya. Orang jangan sampai berdosa. Kemudian dosa itu ada menyebabkan murtad, ada yang tidak menyebabkan murtad. Nah, kalau ada orang punya pandangan begitu, itu namanya sedang. Tapi kalau ada orang pandangan semua dosa menyebabkan murtad, itu berlebihan. Tapi juga ada yang ngawur ke bawah.
dosa apa saja nggak berpengaruh ke iman. Nah, itu dua ngawur. Ya, jadi kalau hanya apakah tarekat itu sampai hari ini, insya Allah tidak masuk kategori berlebihan. Dia masuk kategori sungguh-sungguh. Tentu lepas ya dari perdebatan tarekohnya, tetapi kalau dibuat kategorisasi, itu masih kategori sungguh-sungguh. Bukan berlebihan orang tarekat itu. Karena sudah ada aturan-aturan yang pasnya. Kecuali tarekat-tarekat yang memang tidak diterima atau yang ada masalah kesesatannya, itu mungkin berlebihan. Ada beberapa tarekat kan yang nggak diterima ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Bagus, Pak. Dalam chat sudah ada pertanyaan, ada satu dari Pak Muhammad Ridwan. Ustadz, sikap kita menanggapi orang Khawarij seperti apa ya? Karena secara amaliyah merasa paling benar dan dinasehati pun tidak akan diterimanya. Sementara kriteria pemahaman agamanya bagus kan, yaitu dari kesehariannya akhlakul karimah. Sementara Khawarij merasa paling benar sendiri dan yang lain salah. Iya, kalau kita menjadi anggota masyarakat, ketemu orang kayak gini, ya paling gampang dihindari. Tapi kalau kita misalnya tokoh atau orang yang bisa berdialog, maka ajaklah dialog. Dulu Ibnu Abbas pernah ngajak dialog mereka, gitu. Ngajak dialog mereka dan alhamdulillah sebagiannya bisa kembali. Nah kalau misalnya bapak atau ibu ini memang memiliki kemampuan untuk berdialog, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, daripada nanti pusing sendiri, mendingan menghindari. Ya biarin aja dah. Bisa dipahami ya. Karena menghadapi orang yang begini ini perlu kesabaran dan perlu ilmu yang cukup. Karena juga mereka juga sangat, karena mereka kan tidak boleh salah ya. Sehingga secara ilmu juga serius sekali mereka. Itu makanya unik. Makanya untuk salah itu bisa karena berlebihan, bisa karena kurang. Ini yang salah karena berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini melanjutkan pertanyaan Pak Ridwan, saya pun ada pertanyaan, Ustaz. Jadi, kalau posisinya sebagai pemimpin dari suatu komunitas atau misalkan pengurus masjid demikian, Ustaz ya, bagaimana penyikapan yang berada di tengah dalam menanggapi perbedaan di masyarakat kita? Katakan misalkan dalam perbedaan mazhab atau perbedaan pandangan, karena seringkali ini memicu friksi ya dalam masyarakat kita. Ya, kalau saya sarankan begini, kalau konteks perbedaan fikih itu, perbedaan fikih itu kan perbedaan yang sudah diterima oleh para ulama sebagai perbedaan. Jadi kalau kita sekarang di abad ke-14 atau 15 Hijriah ini, kalau meminta perbedaan itu dihilangkan, saya pikir itu pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Kenapa menghabiskan umur dan nggak terbayang nyatunya? Kenapa? Karena tidak pakai kekuasaan. Gitu. Meskipun gitu juga tidak bagus. Di Saudi sendiri yang ada kekuasaan untuk menyamakan, tetap aja kan tidak semuanya disamakan. Gitu. Tidak semua disamakan karena ada area-area nggak bisa disamakan. Tata sholat pribadi itu nggak bisa disamakan. Mungkin yang kebijakan umum kayak sholat taraweh berapa rakaat itu disamakan. Yang publik gitu. Tapi kalau personal kan nggak bisa disamakan. Ya ada yang begini-begini, ada yang tidak begini, macam-macam. Jadi kalau DKM misalnya berharap sikapnya jadi selama tindakan hukumnya seorang muslim itu ada dasar hukumnya di dalam mazhab yang muktabar, yang paling gampang ada mazhab 4-nya lah gitu. Itu biarkan aja. Karena ini memang para ulama telah memberikan kaidah la ingkara fi masail khilaf. Tidak boleh ingkar itu menolak atas masalah yang khilaf. Nah, sambil itu diberikan itu, sambil ada pencerahan.
yang disebut dengan tarjih. Meskipun kayak gini, tarjihnya harus kuat juga. Karena kalau nggak kuat, jadi perkara lagi ujungnya. Nah, kalau nanti tarjihnya jadi perkara, ya nggak usah ditarjih, ya biarin aja begitu. Nah, cuman DKM minta izin, kan tidak mungkin praktek sholat berjamaah terus setiap hari pindah. Namun izin Bapak Ibu, DKM memutuskan sholatnya begini. Ini kayak gitu. Sholat subuhnya kita pakai kunut. Sholat subuhnya kita tidak pakai kunut. Misalnya gitu. Kita tidak pakai kunut, tapi kita zikirnya bareng-bareng. Diputuskan aja. Gitu. Atau kita pakai kunut dan zikirnya diem. Nah, itu apa namanya keputusan yang publik harus disama, nggak boleh tidak sama. Ya kalau nggak sama ya repot, nggak jadi sholat. Nah berikutnya sambil kita mencoba untuk punya keputusan dan mencoba untuk memahamkan yang berbeda, sambil itu ilmu dinaikin. Yang tidak selalu harus langsung ke fikih. Karena perbedaan fikih itu selesai oleh ilmu hati. Jadi kalau hatinya sudah lapang, gitu, dan nanti tahu fikih ternyata hanya bagian dari ilmu, bukan segalanya. Dan nanti tahu bahwa orang masuk surga itu bukan karena perbuatannya, lama-lama ringan. Orang masuk kan karena rahmat Allah. Repot tahu. Kalau dalam bahasa, ente kok repot? Kau pikir kalau kau benar pasti masuk surga lah? Kagak lah. Kalau Allah nggak rahmati kau nggak masuk. Jadi rileks aja beragama itu. Apa? Rileks aja dalam memilih fikih itu. Ya kalau misalnya kau milih temanmu nggak setuju, ya nggak apa-apa. Selama pilihanmu muktabar. Muktabar itu pilihanmu diakui oleh agama, oleh para ulama yang Tapi kalau pilihanmu di luar itu ya nggak. Itu mirip kayak gini. Selama obatmu itu ada resep dokternya, tenang aja. Ada yang tanggung jawab dia. Tapi jangan sampai resep dokter sama dokter yang lain kau benturkan. Loh, katanya dokter Kiku pakai ini. Si antibiotik. Enggak pakai ini. Nah, kita yang tengkar. Begitu dokternya ketemu, Mas, kenapa? Lah kan dua-duanya boleh. Iya sih. Jadi para ulama dulu kalau ketemu yang berbeda, rileks aja lah. Oh, kita yang repot. Memang biasa kan, satpam lebih galak daripada bosnya. Di mana-mana kan gitu. Satpam itu lebih galak dari bosnya. Di mana-mana. Bosnya ketemu biasa aja. Itu mirip pendukung organisasi. Kepala organisasinya itu teman. Pendukungnya malah galak. Kan banyak. Kepala organisasi itu rata-rata teman. Yang besar-besar itu rata-rata teman. Teman di pengajian dulu sama-sama di Mekah berapa tahun. Teman di mana, teman di mana. Pendukungnya yang lebih galak. Jadi mungkin demikian saran saya. Sambil ilmunya dinaikin, ya semoga yang kayak gini nanti lama-lama bisa. Jangan sampai atas nama perbedaan fikih persatuan dipertaruhkan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Allah. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat ataupun di respon, Ustaz. Mungkin sudah langsung juga. Ada closing statement dari Ustaz? Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama dari hadis terakhir, ada pesan yang sangat kuat. Beragama itu harus sedang. Seperti kata Nabi, sadidu wa qarib. Karena ternyata beragama yang berlebihan, seperti Khawarij itu, malah justru membuat ia keluar dari agama. Bukan malah agama. Tapi ingat, antara Khawarij dengan orang yang sungguh-sungguh dalam beragama, itu hal berbeda. Berlebihan dalam agama itu tidak sama dengan bersungguh-sungguh dalam beragama. Ya, orang yang taat beribadah itu sungguh-sungguh beragama, bukan berlebihan dalam agama. Jangan sampai gara-gara kita ini Islamnya memang minimalis, melihat orang yang sungguh-sungguh dianggap berlebihan. Ya kagak, lo yang minimalis, bukan dia yang berlebihan. Gitu. Karena berlebihan itu ada ukurannya. Kurang juga, semua ada ukurannya. Maka berlebihan dalam beragama itu ukurannya adalah syariat. Apa berlebihan atau tidak?
bukan ukurannya adalah konteks atau pandangan person. Mungkin demikian. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Mari kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.